Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan membahas sejarah Indonesia kelas 11 bab 1 semester 2 yang berjudul Pendudukan Jepang dan Respons Bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu bacakan terlebih dahulu. 1. Setelah mempelajari materi kedatangan Jepang, peserta didik mampu mendeskripsikan proses masuknya Jepang ke wilayah Indonesia secara kronologis. Kedua, setelah berdiskusi tentang masa pendudukan Jepang, peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai kebijakan Jepang di Indonesia dan organisasi-organisasi bentukan Jepang secara tepat. Ketiga, setelah berdiskusi tentang penindasan dan eksploitasi Jepang, peserta didik mampu menjelaskan berbagai perlawanan rakyat di daerah sebagai bentuk respons terhadap masa pendudukan Jepang secara tepat. Yang keempat, setelah mempelajari berbagai kebijakan Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia, peserta didik mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia secara tepat. Mari kita bahas kedatangan Jepang di Indonesia. Kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira, tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat di Filipina dan Indonesia terdampak. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Saat masuk Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis dengan ideologi fasisme. Fasisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada seorang diktator dan otoriter. Negara fasis menjadi sangat nasionalis atau chauvinistik, elitis, dan rasialis. Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk ke Pontianak. Bersamaan dengan serangan ke Jawa pada Februari 1942 dan pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas. Dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik, setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pendaratan pasukan Jepang di Jawa. Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942 di 3 tempat. Pendaratan di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura.
pendaratan di Eretan Wetan, Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tonisori, dan pendaratan di Bojonegoro dikoordinir oleh Maijen Suchihasi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Jepang tidak menyerang Jakarta karena Belanda mempersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau Bogor. Kota-kota lain di Jawa juga jatuh ke tangan Jepang. Kemudian kita lanjut kepada propaganda Jepang di Indonesia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain, Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimi Gayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Alasan Jepang disambut baik. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. Kedua, adanya slogan 3A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ketiga, penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Keempat, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan oleh Jepang. Kelima, pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Dan yang ketujuh, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Perlu kalian ketahui bahwa Raja Kerajaan Daha bernama Jayabaya yang memerintah di Kediri tahun 1051 sampai 1062. Bunyi ramalannya sebagai berikut. Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih atau Belanda, kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung. Dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Kita lanjutkan. Pembagian wilayah pemerintahan militer di Indonesia oleh Jepang. Di seluruh Indonesia, bekas Hindia Belanda, wilayah dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer Jepang. Adapun wilayahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Tomi Sudan atau Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-25, meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Asamu Sudan atau Pemerintahan Militer Angkatan Darat Tentara ke-16, meliputi daerah Jawa, Madura, dan pusatnya di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah lagi dengan Angkatan Laut. Yang ketiga, Pemerintahan Militer Angkatan Laut
atau Armada Selatan kedua, meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintahan sementara itu didasarkan pada Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Undang-undang tersebut menyatakan beberapa hal, di antaranya 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, namun diharuskan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Adapun susunan pemerintah militer Jepang tersebut antara lain Gun Shirekan atau Panglima Tentara atau Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi. Jabatan pemerintah yang satu ini merupakan jabatan tertinggi, dengan kata lain pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama yang menjabat yaitu Jenderal Hitoshi Imamura. Jabatan ini ibarat raja atau seorang presiden. Berikutnya adalah Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Jabatan ini semacam seorang menteri koordinator dalam sebuah negara. Gun Seikan ini dirangkap oleh kepala staf, dan kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Pusat kantor pemerintahan militer disebut juga dengan Gun Seikanbu. Di lingkungan Gun Seikanbu terdapat 5 departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Gun Seibu yaitu koordinator pemerintah yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, meliputi kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ditambah 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Dalam pemerintahan tersebut, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai atau polisi militer. Selanjutnya, pemerintahan Jepang juga membentuk Chuosangi-in atau Badan Pertimbangan Pusat. Badan ini bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab berbagai pertanyaan pemerintah tentang masalah politik dan memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pada awal pendudukannya, secara kultural Jepang mulai melakukan berbagai perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghapus segala pengaruh Belanda di masyarakat. Serangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya aturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 yang menyatakan bahwa 1. Hanya bendera Jepang atau Hinomaru yang boleh dipasang. 2. Saat hari-hari besar yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang ke Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di Radio Tokyo. Ketiga, selain itu pada tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. Rentang waktu antara Tokyo dan Jawa saat itu adalah 90 menit. Keempat, sejak tanggal 24 April 1942, petunjuk waktu atau kalender sudah harus menggunakan tarikh Sumera atau tarikh Jepang, menggantikan tarikh Masehi. Waktu tarikh Masehi 1942 sama dengan 2602 Sumera. Kemudian yang kelima, setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya
Tencho Setsu, yaitu hari raya kelahiran Kaisar Hirohito. Kemudian, di bidang politik, Jepang juga melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Selang beberapa waktu, Jepang semakin tertekan karena serangan sekutu. Untuk itulah Jepang mensiasati untuk lebih baik kepada masyarakat jajahannya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan Sidang Istimewa Parlemen ke-82 di Tokyo. Kebijakan tersebut menyatakan untuk memberi kesempatan bagi orang Indonesia untuk serta dalam pemerintahan. Akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 1943, diumumkanlah Saiko Shikikan atau pengumuman Panglima Tertinggi tentang garis besar rencana mengikutsertakan orang Indonesia dalam pemerintahan. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi rakyat Indonesia untuk belajar menjadi aparat pemerintahan. Adapun orang-orang Indonesia yang ikut serta dalam pemerintahan tersebut diantaranya adalah Dr. Abdul Rosid sebagai pemimpin Departemen Dalam Negeri, Insinyur Soekarno, Departemen Urusan Umum, Mohtar bin Prabu Mangkunegoro, Departemen Lalu Lintas, Mr. Muhammad Yamin, Departemen Propaganda, Mr. Suwandi, Biro Pendidikan dan Kebudayaan, Prawoto Sumodilogo, Departemen Perekonomian, Profesor Dr. Mr. Supomo, Departemen Kehakiman, Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama. Kemudian diangkat juga dua orang suco pada tanggal 10 November 1943, yaitu MRT Suryo, yaitu Suco di Bojonegoro, dan Mas Sutarjo Kartohadikusumo Suco di Jakarta. Kita lanjutkan kepada pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Demi mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia yang sifatnya militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, Shu, yaitu Karisidenan, pemerintahan daerah yang tertinggi, dipimpin oleh seorang Shochukan, seperti gubernur. Shochukan juga memiliki kekuasaan antara lain kekuasaan legislatif dan eksekutif seperti gubernur pada masa Hindia Belanda. Yang kedua adalah Shi, kota praja, dipimpin oleh seorang Shicho. Ketiga, Ken, kabupaten, dipimpin oleh seorang Kencho. Keempat, Gun, kabedanan, dipimpin oleh seorang Guncho. Kelima, Son, kecamatan, dipimpin oleh seorang Soncho. Dan berikutnya adalah Ku, atau daerah kelurahan, dipimpin oleh seorang Kucho. Pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi, Yogyakarta, dan Surakarta. Adapun Jepang membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 17 Shu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Shochukan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 bagian, yaitu Naisebu, bagian pemerintahan umum, Kaisebu, bagian ekonomi, dan Kaisatsubu, bagian kepolisian. Pemerintah pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting, sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah swantantra. Daerah ini disebut juga Tokubetsushi atau kota istimewa.
yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gun Saikan. Misalnya, kota Batavia sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu Shicho. Kebijakan pemerintah militer Jepang dalam bidang birokrasi memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Ada dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadinya mobilitas vertikal atau pergerakan ke arah dalam birokrasi di Indonesia. Sedangkan dampak positifnya adalah bangsa Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang cara mengatur pemerintahan yang baik karena diberikan kesempatan oleh Jepang untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan seperti gubernur dan wakil gubernur, presiden maupun kepala polisi. Organisasi sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang. Gerakan 3A yang mempunyai semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A didirikan tanggal 29 April 1942, tepat pada Hari Nasional Jepang, yaitu hari kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda, yaitu Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional, yaitu Mr. Samsudin, sebagai ketua. Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah besar. Propaganda Jepang, sekolah-sekolah berjalan menurut sistem pendidikan Jepang. Gerakan 3A tidak bertahan lama, dikarenakan rakyat kurang simpati. Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Maka pada akhir 1942, gerakan 3A dibubarkan. Berikutnya adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki dengan 4 serangkai. Terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada tanggal 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Pimpinan 4 serangkai menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Tapi akhirnya gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Yang berikutnya adalah Fujinkai. Fujinkai awalnya adalah bagian wanita dari Putra. Setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya yang disebut dengan Fujinkai. Selain beranggotakan para ibu, Fujinkai juga bagian pemudi disebut Joshi Sai Mentai. Anggotanya adalah para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. Ketika situasi memanas, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada April 1944, Fujinkai membentuk barisan wanita istimewa yang disebut Barisan Sri Kandi. Jawa Hokokai. Pada tahun 1944, Jepang mulai terhimpit dalam perang melawan negara-negara barat sebagai pengganti gerakan 3A dan Putra. Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau
Himpunan Kebaktian Jawa pada tanggal 8 Januari 1944. Jawa Hokokai dibentuk untuk menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat untuk menghadapi Perang Jepang. Rakyat diharapkan memberi dharma baktinya. Kebaktian yang dimaksud berupa mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti berbeda dengan putra yang digerakkan oleh tokoh pergerakan nasional. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. MIAI, MIAI. Jepang menghidupkan kembali MIAI, Federasi Ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tahun 1937 di Surabaya. Pada Mei 1942, Kolonel Hori, pimpinan bagian pengajaran dan agama yang dibentuk oleh Jepang, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama Islam dari seluruh Jawa Timur di Surabaya. Sebagai gantinya, Jepang mengarahkan ulama dan umat Islam mencurahkan kegiatannya dalam bidang keagamaan dan keumatan lewat organisasi. MIAI bertujuan juga agar ormas-ormas Islam yang bernaung di bawahnya bisa memobilisasi umat untuk keperluan Jepang. Jepang pun mengaktifkan kembali MIAI, markasnya berada di Surabaya dan dipindah ke Jakarta. Tugasnya adalah menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia.